يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Kita alhamdulillah hidup di negeri yang aman ini. Kita alhamdulillah bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Artinya kita ini hidup di dunia tidak kekal, kita akan meninggal dunia dan kita akan meninggalkan semua yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, apapun yang telah kita kumpulkan, apapun yang kita cintai, semua akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Kemudian setelah itu, suatu waktu nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Dibangkitkan sama seperti kita baru dilahirkan oleh orang tua kita ke muka bumi ini. Dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di padang mahsyar, semua manusia kumpul di padang mahsyar. Dari Nabi Adam, manusia yang pertama, sampai manusia terakhir yang hidup di hari kiamat kelak, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saffat ayat ke-24, waqifuhum innahum mas'ulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahan mereka. Artinya jaga mereka tetap berada di padang mahsyar. Kenapa mereka tetap berada di sana? Innahum mas'ulun, karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang jelas di sini kita bisa mengetahui bahwa kita ini akan dibangkitkan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertama kita baligh sampai kita meninggal dunia. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita diberi kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pikirkan, apa nih kira-kira akan ditanyakan oleh Allah kepada saya? Kira-kira jawaban apa yang akan saya jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan kita di dunia pun demikian. Ya, dalam kehidupan di dunia ini banyak dengan ujian. Banyak dengan adanya ujian-ujian. Anak sekolah, mereka menghadapi ujian atau tidak? Mereka menghadapi ujian. Ya, mereka menghadapi ujian. Mereka siap-siap nih. Ketika tanggal sekian akan ada ujian. Ya, anggap misalnya ujian matematika. Kira-kira mereka belajar atau tidak? Mesti mereka akan belajar. Kalau tanya, kenapa Anda belajar? Saya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian pada tanggal sekian. Siap-siap untuk menghadapi ujian. Maka kita katakan, anak ini berakal atau tidak? Anak ini berakal. Kenapa? Karena dia tahu mau ujian, karena dia tahu mau ditanya, maka dia mempersiapkan dirinya. Namun sayang, berapa banyak dari orang tua mempersiapkan anaknya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dunia, namun tidak disiapkan oleh orang tuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Padahal kalau kita perhatikan para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tua benar-benar memperhatikan pelajaran sekolah anaknya, benar-benar memperhatikan pelajaran dunia anaknya, terkadang malah salah apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Kenapa dikatakan salah? Dikarenakan orang tua terkadang tidak memperhatikan permasalahan agama si anak. Terkadang dengan dia memperhatikan pelajaran sekolah si anak, dia justru menanamkan rasa takut pada diri si anak. Menghilangkan rasa tawakal yang ada pada diri si anak. Anak ditakut-takuti. Nah, kamu harus belajar. Awas, kamu kalau tidak belajar, maka kamu tidak akan naik kelas. Kamu kalau tidak belajar, nilai kamu akan pas-pasan. Kalau nilai kamu pas-pasan, maka kamu tidak akan bisa bekerja nanti. Kalau nilai kamu bagus, kamu akan bisa sukses di kemudian hari. Apakah itu jaminan? Ada nggak yang bisa menjamin kalau seorang anak nilai rapotnya selalu bagus, nilai ijazahnya selalu bagus, rankingnya selalu bagus, masa depannya akan cerah? Ada yang berani menjamin? Tidak ada seorang pun yang berani menjamin. Berapa banyak kita dapati? Ya, mungkin orang yang seangkatan dengan kita, teman yang dulu bareng dengan kita, di sekolah berprestasi, memiliki nilai yang tinggi, dipuji oleh guru-guru. Ketika selesai sekolah, cari pekerjaan ke sana kemari dengan alasan tidak punya relasi, akhirnya tidak diterima di mana-mana. Tidak diterima untuk bekerja di mana-mana. Akhirnya walaupun dia dengan titel yang bagus, walaupun dengan nilai yang bagus, akhirnya bekerja ala kadarnya. Bekerja yang kalau kita perhatikan terkadang pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Untuk bekerja hal tersebut itu tidak harus sekolah yang tinggi, tidak harus bisa ranking yang tinggi di sekolahannya. Oleh karena itu, hendaklah para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa menanamkan kepada anak kita agar anak kita ini menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertawakal kepada manusia, bukan bertawakal kepada selembar kertas yang bernama ijazah, bukan bertawakal kepada prestasi, bukan bertawakal kepada kepintaran yang ada pada diri si anak, akan tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami akan meletakkan timbangan kebenaran untuk hari kiamat kelak. Fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang didolimi sedikit pun juga. Walaupun mithqal habbatin min khardal, walaupun sekecil biji sawi, walaupun sekecil biji tumbuhan yang kecil. Ataina biha, kata Allah, akan kami datangkan untuknya.
Artinya ketika dia mengamalkan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan itu dianggap sepele, walaupun kebaikan itu tidak dilirik oleh orang-orang, selama itu adalah kebaikan, dia berhak untuk mendapatkan pahala, dia berhak untuk mendapatkan balasan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami, kata Allah Subhanahu wa taala, penghisab yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik penghitungannya selain daripada penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hal terkecil pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal terkecil pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yang kita semua hafal, Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan suatu amal kebaikan sebesar biji dzarrah, ya sebesar semut yang kecil, semut merah yang kecil, niscaya dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang melaksanakan atau berbuat amal kejelekan walaupun sekecil semut merah yang kecil, tetap dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Ya, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi di padang mahsyar. Ya, jumlah manusia yang begitu banyaknya. Bayangkan, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya kumpul, ramai orang ada di sana. Penuh orang berada di padang mahsyar tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka ngobrol dengan temannya, mencari di mana orang tuanya, mencari di mana sahabatnya, ya, mencari seseorang ya tertawa bersama mereka, nangis bareng bersama mereka? Tidak, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man amala zulma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuh, semua muka itu tertunduk, semua mereka dalam keadaan ketakutan. Kepada siapa? Lil hayyil qayyum. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala yang maha qayyum, ya berdiri maha abadi. Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man hamala zulma. Sungguh merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman di mana? Berbuat kezaliman di dalam kehidupan di dunia ini. Hisab, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, akan mudah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan sulit bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisab mereka, dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dihisab dengan sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pada hari kiamat kelak, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka, ya biarkan mereka tetap berdiri karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan ditanyakan tentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Semua umat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka. Dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat ke-6, Allah berfirman, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Sungguh akan kami tanya orang-orang yang diutus kepada mereka, Rasul kami, utusan kami, dan kami pun akan menanyakan para Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Artinya manusia yang hidup diutus di tengah-tengah mereka, para nabi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi yang diutus kepada mereka, dan para nabi pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum tersebut. Dalam riwayat disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ketika di padang mahsyar, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, hal ballagta?" Wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan apa yang aku berikan atau aku embankan risalah kepadamu? Apakah engkau telah menyampaikannya? Kata Nabi Nuh, "Iya."
Sudah ya Allah, aku sudah menyampaikannya. Kemudian umatnya ditanya, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan ya amanah yang diamanahkan kepadanya? Maka umatnya menyangkalnya. Kata umatnya, tidak ya Allah, dia tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dia tidak memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan. Disangkal oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapa saksinya? Ya, siapa saksinya wahai Nuh yang menjelaskan, yang menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maka Nabi Nuh meminta kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjadi saksi buat Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Muhammad dan umatnya, kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa Nabi Nuh benar-benar telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Tentunya dari mana kita bisa mengetahui Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya? Kita mengetahuinya dari Al-Qur'anil Karim. Kita baca dalam Al-Qur'anil Karim ada surat yang namanya surat Nuh. Ya, di sana ada juga dalam ayat yang lain dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun mengajak umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi umatnya menolak. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa setiap umat yang diutus di tengah-tengahnya Nabi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi tersebut sudah menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah, ataukah belum? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad telah menyampaikan risalahnya ataukah Nabi Muhammad belum menyampaikan risalahnya? Makanya kita ini kalau ingin mengetahui apakah Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah atau belum, ya kita belajar. Kita pelajari Al-Qur'anul Karim, kita pelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amal yang dilakukan oleh Rasulullah, apa dakwah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, perintah apa yang sudah disampaikan, larangan apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita pelajari karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Oleh karena itu tidak benar kalau seandainya ada orang yang mengaku, oh aku ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi ketika dikatakan, oh ini ada sunnah Rasulullah, ini dilakukan oleh Rasulullah, dia tidak mau melakukannya. Maka kita katakan itu bukan orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, berapa banyak manusia di muka bumi ini yang mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berbuat kebid'ahan. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian mereka menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita mendengar ada ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya, memerintahkan, oh pada malam ini diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, oh diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sekian banyak kali, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah disabdakan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, tapi mereka melakukannya. Apakah ini yang menunjukkan bahwa mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ini bukan tanda bahwa mereka cinta kepada Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah, mereka akan mencari dalilnya. Benar nggak sih Nabi Muhammad memerintahkan? Benar nggak sih Nabi Muhammad mengajarkan? Benar nggak sih para sahabat mengamalkannya? Itu orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Ingat, ini yang menyabdakannya Rasulullah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada perkaranya dari kami, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misalnya isinya bacaan Al-Quran, isinya sholawat kepada Nabi, isinya memuji Allah, isinya memuji Rasulullah, kalau tidak diamalkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-65 Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia atau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Fayaqul, maka Allah akan berfirman, madza ajabtumul mursalin. Jawaban apa
yang kalian jawab terhadap Rasul yang berdakwah mengajak kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad sudah berdakwah, Nabi Muhammad sudah mengajarkan tauhid, Nabi Muhammad sudah mengajarkan sunnah-sunnah. Nah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah taat kepadanya? Apakah kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan olehnya ataukah tidak? Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauma Arafah. Ya, kata Jabir bin Abdullah, ketika hari Arafah, Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Ya, kalian akan ditanya tentang aku. Ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat di hari Arafah, ketika haji wada, kata Rasul, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku, kata beliau. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan kelak? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah memberikan nasihat. Faqala bi usbu'ihi as-sababah yarfa'uha ila samai wa yankutuha ila nasi, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban sahabat tersebut yang mengatakan, kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah memberikan nasihat. Ya, ketika Nabi mendengar jawaban sahabat demikian, maka Nabi mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengulangi perkataan, ya Allah saksikanlah. Artinya Nabi Muhammad telah menyampaikan amanah atau risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita hanya mengenal namanya saja? Apakah kita hanya merayakan perayaan-perayaannya saja, ataukah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak terhadap kita adalah tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang tauhid kita, tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena umat manusia ada juga orang-orang yang menyembah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka. Orang-orang Yahudi, mereka menyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani, mereka mengatakan menyembah Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat kebohongan. Berarti dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengikrarkan, aku hanya menyembahmu ya Allah. Ya, ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadah, ikhlaskah karena Allah ataukah kita ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Adakah sekutu-sekutu yang dijadikan sekutunya Allah Subhanahu wa taala oleh kita ataukah tidak ada? Artinya, apakah kita melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah ataukah kita tidak melakukan kesyirikan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama kita ini benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar kelak adalah tentang pendengaran, tentang hati, dan juga tentang penglihatan. Kita dianugerahkan pendengaran, bisa mendengar. Kita diberikan mata sehingga kita bisa melihat. Kita diberikan akal sehingga kita ini bisa berpikir. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat Al-Isra ke-36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula."
Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Sesuatu kita tidak punya ilmu, jangan sok tahu, jangan kita sok berbicara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati atau pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pendengaran oleh Allah. Apakah digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik, ataukah kita digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita memiliki penglihatan, apakah digunakan untuk melihat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita punya akal, apakah akal kita ini digunakan untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat, yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak, ataukah akan menjadi pemberat timbangan keburukan kita pada hari kiamat kelak? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dihisab oleh Allah. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jelaskan tadi, bahwasanya hisab antara orang beriman dan orang kafir itu akan berbeda. Ya, mereka akan berbeda. Oleh karena itu dalam suatu riwayat, dalam hadis, Rasulullah bersabda, man husiba udzib. Kata Rasulullah, siapa yang dihisab maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang dihisab dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, kaget ketika mendengar siapa yang akan dihisab, dia akan diazab oleh Allah. Semua manusia akan dihisab. Maka Aisyah merasa khawatir, Aisyah merasa takut. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awalaysa yaqulullahu, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, orang-orang yang diberi catatan amal dari arah kanannya, dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Ya, akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Artinya kalau dihisab yang mudah, tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Aisyah khawatir. Ketika Nabi bersabda, man husiba udzib, siapa yang dihisab akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, ya, kepada Aisyah, menjawab pertanyaan Aisyah, innama dzalikal ardu. Wahai Aisyah, sesungguhnya itu hanyalah penampakan saja. Artinya berbeda hisab terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah, itu sangat berbeda sekali. Ya. Adapun terhadap orang-orang yang beriman, ini hanya al-ard saja, hanya penampakan saja. Kenapa dikatakan hanya penampakan saja? Dikarenakan orang-orang yang beriman ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab dalam keadaan tertutup. Ya. Orang beriman dihisab oleh Allah dalam keadaan tertutup. Artinya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dihisab. Orang beriman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, ya, bukankah engkau ketika ini jam sekian di tempat ini, di daerah ini, engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang itu mengatakan, "Na'am, betul ya Allah." Dihisab lagi, betul ya Allah. Dihisab lagi, betul ya Allah. Tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada pengingkaran sama sekali. Orang beriman akan mengaku semuanya. Semua ditanya Allah, ini iya betul ya Allah, betul ya Allah. Dia sudah mempersiapkan diri. Manusia dia akan tahu bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia akan ingat lagi, dikuatkan lagi memorinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia benar-benar bersiap-siap nih untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih membayangkan dosa-dosa besar. Para ulama menjelaskan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu dari orang beriman adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil terlebih dahulu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si mukmin ini ketika bersiap, ya aduh, ini baru dosa-dosa kecil. Nanti setelah ini akan ditanya tentang dosa-dosa besar yang aku lakukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya ketika dalam kehidupan di dunia aku menutup-nutupinya untukmu, aku merahasiakannya untukmu, dan engkau tidak membongkar rahasia tersebut, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu.
Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, masih ada dosa-dosa yang lain yang belum dihisab ya Allah. Ya, artinya dia masih membayangkan nih, ini dosa baru, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang masih ada yang belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ya, orang-orang beriman dihisab dengan begitu mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir, ya lanjutan dari hadis tadi, kata Rasulullah, walakin ya manukishal hisab yahlik. Akan tetapi orang yang nikos itu seperti perdebatan, ya, orang yang dihisab dengan hisab yang berat, maka dia akan diazab, akan binasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang kafir ketika dihisab tidak menerima, ya, mereka tidak menerima. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, engkau ketika itu melakukan maksiat ini kepadaku. Dia akan mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Mana buktinya ya Allah? Ya, dikeluarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya. Dia mengatakan, tidak ya Allah, aku membutuhkan saksi. Didatangkan malaikat yang menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. Ya Allah, aku tidak, ya Allah, masih terus menyangkal sampai dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan anggota tubuhnya akan berbicara. Ketika anggota tubuhnya berbicara, maka dia tidak bisa menyangkal lagi. Ya, maka dia akan mengatakan kepada tangannya, kenapa engkau berbicara? Kenapa kepada kakinya, kenapa engkau berbicara, dan lain sebagainya. Maka anggota tubuhnya mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang menyebabkan aku bisa berbicara adalah zat yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan anggota tubuhnya tersebut bisa berbicara, menjadi saksi menguatkan bahwa dia benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui berbeda antara orang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak boleh dijadikan sesuatu yang sepele. Kita tidak boleh menyepelekannya. Kita tidak boleh mengatakan, wah, saya kan orang yang beriman, saya kan orang yang melaksanakan sholat, saya kan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti saya akan dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang mengetahui. Kita tidak ada yang mengetahui. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita di kemudian hari. Ingat, dalam riwayat-riwayat yang lain pun disabdakan oleh Rasulullah SAW agar kita ini benar-benar berhati-hati. Ya, kata Rasulullah, akan ada seseorang mengucapkan suatu ucapan. Lihat, mengucapkan suatu ucapan, bukan ucapan yang banyak, bukan rutin dia katakan, tidak, satu ucapan, kata Rasulullah SAW. Yang mana ucapan tersebut dianggap sepele, dianggap ucapan yang biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Ucapan yang ringan tersebut, ucapan yang dianggap sepele tersebut menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain dijelaskan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan ada seorang hamba yang dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta saja, jarak yang dekat ya dengan surga, ya dekat dengan kematian. Kemudian dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia meninggal dunia di atas amalan tersebut, lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap enteng segala sesuatu. Kita tidak boleh menyepelekan segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang paling sering ya dipanjatkan oleh Rasulullah, doa yang paling sering disebutkan oleh Rasulullah apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku berada di atas agamamu. Jadi ini yang rutin, yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengukuhkan hati beliau, karena hati manusia berada di antara kedua jarinya Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele amal ibadah yang kita lakukan. Kita tetap diperintahkan untuk bersungguh-sungguh meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang juga akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat kelak adalah seluruh amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amalan yang kita lakukan.
Apakah amalan-amalan yang kecil ataupun amalan-amalan yang besar, itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hijr ayat ke-92 dan 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, Allah bersumpah, ya, dimulai dengan sumpah, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan menanyakan, ya, kepada mereka semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan, atas apa-apa yang mereka perbuat, ya, semua, apakah yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dalam kehidupan di dunia banyak lupa, ya, kita gampang sekali untuk melupakannya, tapi pada hari kiamat kelak kita akan bisa mengetahui bahwa amalan-amalan yang kita lakukan semuanya dalam keadaan tersusun rapih, semuanya dalam keadaan dalam keadaan bisa dilihat oleh kita, semuanya akan langsung teringat kembali oleh kita, tercatat dalam sebuah kitab yang tidak ditinggalkan olehnya, apakah perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang besar, semuanya akan ada di dalam kitab tersebut. Artinya, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua sedang menyusun sebuah kitab. Kita semua ini sedang menyusun sebuah kitab, ya, tanpa kita sadari, karena kita memang tidak melihatnya. Semua yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita lakukan, itu dicatat oleh malaikat. Bayangkan, ya, dari kita balik sampai nanti kita meninggal dunia, berapa usia kita? Mungkin ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada 70, ada lebih dari itu, sedikit yang lebih dari itu. Bayangkan berapa lembar kitab tentang catatan amal kita. Dalam satu hari, berapa banyak, ya, amal-amal yang kita lakukan, berapa banyak perbuatan yang kita lakukan, berapa banyak ucapan yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut seorang manusia melainkan ada dua malaikat yang mencatatnya. Ya, seberapa besar kitab tersebut akan kita lihat pada hari kiamat kelak, tanpa ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu, hendaklah kita ini menjadi orang yang rutin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rutin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dalam zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang kita baca di pagi hari dan juga di sore hari, ada Sayyidul Istighfar. Ya, kata Rasulullah, Sayyidul Istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, sampai akhir dari istighfar tersebut, yang kalau dikatakan oleh seseorang di pagi hari dalam kondisi dia meyakininya, ya, akan istighfar tersebut, dia ikhlas mengucapkannya, maka akan menyebabkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kemarin sore sampai pagi dia mengucapkannya. Demikian pula kalau sore hari dia mengucapkannya, maka akan menjadi penghapus dosa yang dilakukan olehnya tanpa dia sengaja dari pagi hari sampai sore hari ketika dia mengucapkannya. Jadi rutinlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu berapa besar, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa? Ketika kita duduk di satu majlis, ingat, majlis ilmu. Kita duduk di majlis ilmu, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita bangkit dari majlis ini? Beristighfar kepada Allah. Kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meminta ampun? Ini majelis ilmu. Majelis ilmu yang di sana dibacakan Al-Qur'an, yang di sana dibacakan sabda Rasulullah, yang di sana disebutkan kebaikan-kebaikan, tapi ketika kita bangkit disuruh istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan.
Bisa jadi ketika kita sedang duduk dalam majelis ilmu, pikiran kita melayang kemana-mana. Kita memikirkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita mungkin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita mungkin menghina orang. Kita merendahkan orang dalam majelis ilmu tersebut. Yang terkadang kita tidak menyadarinya. Makanya ketika kita bangkit diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bangkit dalam majelis tersebut dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa masuk ke dalam surga disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Bisa. Ya, bisa. Ya. Seseorang melakukan suatu dosa, kemudian dia ingat akan perbuatan maksiatnya tersebut. Dia melakukan suatu dosa, melakukan suatu maksiat, kemudian dia teringat. Lalu ketika dia ingat, buru-buru dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru dia menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut, meneteskan air mata, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalikan yang tadinya dia perbuatan maksiat yang penuh dengan dosa, maka akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang penuh dengan pahala. Artinya dosa-dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sadar kita pernah melakukan suatu dosa, segera kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita menyesali akan perbuatan tersebut tentunya dengan keikhlasan. Ingat, dengan keikhlasan, taubatan nasuha, bukan hanya taubat ya di masjid bertobat kepada Allah, keluar dari masjid kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menyesal, ya besok kembali mengulangi apa yang disesalinya tersebut. Bukan itu yang namanya taubatan nasuha. Oleh karena itu, para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia ada yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus tahu diri. Ya, kita harus tahu diri bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam kehidupan kita ada yang namanya ibadah, ada yang namanya mengejar-ngejar dunia. Ya, ada yang namanya ibadah, ya, dan ada juga yang namanya surga. Kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ibadah dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang surga. Ya. Maaf, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang rezeki ya yang kita mati-matian dalam kehidupan di dunia untuk mengumpulkannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada kita tentang surga. Ya, dua perkara ini kita perhatikan dengan baik dan benar. Adanya rezeki dari Allah dan kemudian adanya surga. Rezeki dari Allah dijamin oleh Allah. Allah menjamin seseorang ketika berada dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya berusia 4 bulan, sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara surga dijamin enggak oleh Allah? Allah tidak menjamin surga kecuali kepada mereka yang beriman. Artinya kita untuk bisa masuk ke dalam surga diperintahkan untuk berjuang, beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari cinta Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat, yang sudah ada jaminan, rezeki yang sudah ada jaminan, terkadang manusia mati-matian mencarinya. Ya, sampai menyampingkan ibadah kepada Allah, sampai melupakan ibadah kepada Allah, sampai berbuat kesyirikan, sampai berbuat kemungkaran-kemungkaran untuk mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan atau bukan? Ini suatu kesalahan. Harusnya kita tahu, oh rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya berusaha untuk mendapatkannya. Iya, saya berusaha, tapi usaha yang saya lakukan tidak menyebabkan saya lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang saya usahakan adalah gimana caranya saya mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan baik dan benar, berusaha semaksimal mungkin dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari kiamat kelak adalah tentang permasalahan salat. Ya, kita salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ataukah kita sholatnya asal-asalan? Pasti akan ditanya oleh Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama kali, ya, dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatahu. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, ya, dari amal seorang hamba adalah solatnya. Fa in soluhat, ya, faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya solatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah sukses. Telah sukses, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat, kalau seandainya solatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menyesal dan dia akan menjadi orang yang merugi. Fa inin taqasat min faridatihi syai'un qala rabbu azza wajal unduru hal li abdi min tatawwu. Kata Rasulullah, kalau seandainya solatnya ini kurang, ada kekurangan di dalam solatnya, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat, lihat apakah hambaku memiliki solat-solat sunnah, fayukammilu biha man taqasa minal faridah, yang mana solat-solat sunnah tersebut akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardunya, thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik. Kemudian setelah itu barulah amal-amal yang lain dihisab mengikuti baik dan tidak baiknya sholat yang dia lakukan. Baiklah para jemaah Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu sholat, masuk waktu adzan, kita akan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dari kita adalah tentang salat kita. Tentunya kita semua tahu bahwasanya salat ini adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang salat, kita sedang memutus hubungan kita dengan selain Allah. Kita sedang memutus hubungan kita dengan sesama makhluk. Kita sedang memutus hubungan kita dengan sesama manusia, tapi kita mengkhususkan diri berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan semua kesibukan-kesibukan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita khusyuk atau tidak? Salat kita benar atau tidak? Ya, salat kita sesuai atau tidak? Ya, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innar rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya akan ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu sholatan. Tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata Rasulullah, dia menyempurnakan ruku tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya, atau dia menyempurnakan sujudnya namun dia tidak menyempurnakan rukunya. Salatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hendaklah kita ini benar-benar memperhatikan salat kita. Cari dalilnya. Kenapa saya disuruh melakukan ini? Kenapa rukunya seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa duduk seperti ini? Kenapa bacaan seperti ini? Cari, ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya, lanjutkan kita amalkan. Kalau tidak ada dalilnya atau lemah dalilnya, rubah dengan dalil yang sahih. Kemudian termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita pada hari kiamat kelak adalah tentang kemungkaran yang kita saksikan dan tidak kita ingkari. Kalau dalam kehidupan kita melihat suatu kemungkaran, kemudian kita tidak merubahnya, kita membiarkan kemungkaran tersebut, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Kenapa kita diam? Kenapa kita tidak mengingkarinya? Kita tahu kemungkaran bisa dirubah dengan tangan atau dengan lidah, ya, atau dengan hati kita. Kalau itu ada di rumah kita, kita sebagai kepala rumah tangga, maka kita bisa merubahnya dengan tangan kita.
Tapi kalau seandainya misalnya berada di luar rumah kita, terjadi dengan teman kita, terjadi dengan saudara kita, mungkin kita tidak merubah dengan tangan kita. Merubah dengan apa? Dengan lidah kita. Kita memberinya nasihat, kita menegurnya, kita memberitahu bahwa itulah kemungkaran, hendaklah dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Kalau nggak mampu juga, kita dengan lidah kita, paling tidak kita tinggalkan dengan hati kita. Ya, kita ingkari dengan hati kita dengan cara meninggalkannya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke muka bumi ini. Kenapa dikatakan sebaik-baik umat? Karena melakukan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 alasan inilah kita ini dikatakan umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubungan dengan permasalahan ini juga dalam hadis Rasulullah bersabda, dan hadis dari riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yas'alul abda yaumal qiyamah hatta yaqula ma mana'aka id ra'aital munkara an tunkirahu fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu qala ya Rabb rajautuka wa fariqtu minan nas. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Shahih Al-Albani. Ya, dalam hadis kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya, wahai hambaku, kenapa engkau melihat, ya, apa yang menyebabkan engkau tidak melakukan atau tidak mengingkari kemungkaran yang engkau lihat. Ya, ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mengingkari kemungkaran yang engkau saksikan, yang engkau lihat? Maka hamba ini setelah akhirnya mengatakan, ya Allah, ya Rabb rajautuka, ya Allah, aku mengharapkan karuniamu, ya Allah, aku mengharapkan karuniamu dan aku menjauh dari umat manusia. Artinya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang. Artinya tidak mengingkari dengan tangan, tidak mengingkari dengan lidah, tapi mengingkari dengan hati. Ya, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari kiamat kelak adalah tentang janji-janji yang kita janjikan. Kita akan ditanya, ketika kita berjanji kepada seseorang, apakah janji tersebut kita tunaikan ataukah janji tersebut tidak kita tunaikan? Ya, dalam surat Al-Maidah ayat pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian, tunaikanlah janji-janji kalian. Ya, dalam surat Al-Isra, ya, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji-janji kalian karena sesungguhnya janji tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang berjanji. Kalau kita bisa melakukannya, kita mau berjanji, silakan berjanji ketika kita merasa sanggup untuk melakukannya. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk melakukannya, jangan kita berjanji kepada seseorang. Jangan karena merasa gengsi, jangan karena merasa malu, akhirnya kita mengumbar janji padahal kita tidak akan bisa menunaikannya. Ingat, dalam hadis kata Rasulullah, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yang kedua idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Ciri orang munafik. Ingat, janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dari kita adalah tentang kenikmatan yang kita dapatkan. Ya, tentang kenikmatan. Kita memiliki kenikmatan. Ya, kita sehat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang beriman, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya anak, kita punya rumah, kita punya segala sesuatu. Itulah kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ingat hadis yang sering dibawakan tentang Rasulullah keluar, ya, kemudian bertemu dengan kedua sahabatnya, bertemu dengan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan kalian keluar rumah? Kata kedua sahabatnya, al-ju' ya Rasulullah, lapar yang menyebabkan aku keluar rumah ya Rasulullah. Yang menyebabkan kami keluar rumah adalah lapar. Maka kata Rasulullah, aku pun sama. Yang menyebabkan aku keluar rumah adalah seperti apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah. Artinya Nabi pun dalam keadaan lapar. Kemudian mereka pergi ke rumah salah seorang Ansor, ya, ke rumah Abu Haytham bin Tihan. Ya, ke sana, di sana disuguhi air minum,
kemudian disuguhi korma, dan juga disuguhi kambing, disembelihkan seekor kambing. Artinya Nabi Muhammad dan para sahabatnya hanya makan beberapa suap saja. Nggak mungkin makan sebanyak-banyak, tidak. Makan beberapa suap saja dan mereka sudah kenyang. Ya, mereka sudah kenyang. Di akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, latus alunna an hadzan naim. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini yang kalian rasakan. Lihat, hanya air, kurma, dan beberapa potong daging akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita alhamdulillah di rumah punya makanan, persiapan makanan untuk berapa hari ke depan juga kita punya. Kita punya kenikmatan kendaraan, kita punya kenikmatan ini tuh dan lain sebagainya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Apakah kita tidak sadar? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Takatsur yang kita semua hafal, kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kata Allah, kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Jangankan itu, ya, dalam riwayat Rasulullah, ya, ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika diturunkan ayat ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im," kemudian kalian akan ditanya ketika itu tentang kenikmatan-kenikmatan, qala nas. Maka para sahabat, sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, an ayyin na'imi nus'al." Tentang nikmat apa yang akan ditanyakan kepada kita ya Rasulullah? Ya, fa inna ma huma al-aswadan. Makanan kami hanya dua yang hitam, yaitu air dan kurma. Kami hanya memakan air dan kurma. Ya, wal aduwu hadirun. Sementara musuh ada di hadapan kami. Artinya sahabat ini hanya pergi dari satu perang ke perang yang lain. Dari satu perang ke perang yang lain. Ya, tidak membawa banyak makanan, tidak enak tidur di rumah, tidak bercocok tanam di ladang dan lain sebagainya. Tidak. Ya, hanya dari satu perang ke perang yang lain. Makan hanya air dan juga korma. Ya, maka sahabat mengatakan, nikmat apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya air dan kurma yang kami minum, musuh ada di hadapan kami, sementara pedang senjata kami selalu menempel di leher kami. Tidak henti-hentinya kami berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, inna dzalika sayakun. Sesungguhnya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya air dan kurma pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan makanan-makanan yang kita punya? Ya, jelas akan lebih dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kesiapan kita untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian dikit lagi termasuk pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Ya, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya tersebut. Usia kita sampai usia berapapun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memanfaatkan usia kita ini. Ya, hari demi hari kita lewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi, tentang ilmu yang kita miliki. Apakah kita amalkan ilmu yang kita miliki, ataukah kita termasuk orang yang hanya mungkin mendengar, kemudian kita tidak mau mengamalkannya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang harta kita. Harta kita ini didapatkan dari mana dan kemana kita menginfakannya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang tubuh kita. Kita punya tubuh, kita diberi kesehatan, kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar. Tubuh kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang menjadi tanggungan kita. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itulah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian pimpin. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, seorang pemimpin negara akan ditanya tentang bagaimana dia memimpin baik atau tidak. Seorang kepala rumah tangga, seorang ayah akan ditanya bagaimana dia memimpin di dalam rumahnya tersebut. Seorang istri akan ditanya bagaimana dia menjaga rumah suaminya dan juga merawat anak-anaknya. Akan ditanya, bahkan seorang budak pun akan ditanya bagaimana dia menjaga harta majikannya.
kullukum ra'in, kata Rasul. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita dengan begitu mudahnya, dengan begitu cepatnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kelebihan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.